Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, seperti biasa, sebelum mulai kita intro dulu. Oke, dalam video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu tokoh birokrasi dan politik yang ada di Maluku Utara. Nama ini tidak asing lagi buat kita, yaitu Bapak Malik Ibrahim yang sering kita sapa Ko Malik. Bagaimana kabar Ko Malik? Terima kasih atas waktunya Ko Malik. So kasih kesempatan buat saya untuk jalan-jalan ke rumah Ko Malik. Nah, berbicara tentang situasi sekarang ini Ko Malik, kita punya banyak istilahnya permasalahan, yaitu yang pertama pandemi corona, terus yang kedua juga kita menghadapi momentum politik yang ada di Maluku Utara ini. Nah, tapi sebelum kita masuk di situ dulu, saya ingin bertanya dulu ke Malik. Yang pertama, tolong Kak Malik menceritakan karir dari awal Kak Malik sampai sekarang ini, istilahnya flashback kembali Kak Malik dari mulai awal karir Kak Malik sampai sekarang ini. Ya, terima kasih Dinda Ian. Ya, saya kira setiap orang punya masa lalu ya. Iya, betul. Pernah sebagai birokrat, Ya, pernah berkecimpung di beberapa instansi instansi ya, pemerintah. betul. Tapi itu bagi saya masa lalu. Masa lalu, betul Kak Malik. Tetapi masa lalu itulah yang harus kita belajar untuk bisa menatap hari depan yang lebih baik. Betul. Pasti orang kan punya masa lalu kan Ko Malik. Ada perspektif, ya, betul. ada sudut pandang. Ya, betul. Kita pernah terjatuh ya. Ya, betul, pernah Kita terjadi. harus Kita pernah satu kampus ya Kak Malik ya. pernah terjatuh. Kita harus belajar dari satu kejatuhan itu, bahwa mungkin di balik itu Allah memberikan kekuatan untuk kita bangkit. Betul. Kita tidak bisa terpuruk secara terus menerus. Betul Kak Malik. Jadi di tengah kondisi pandemik ini ya dibutuhkan relaksasi berpikir. Betul. Jadi relaksasi berpikir ini memang penting dalam rangka untuk menjaga imun tubuh kan kita harus jaga. ya, jadi lalu menjaga tentang bagaimana konsistensi kita Ya, betul. dalam menapaki sisa hidup kita. Ya, betul. Ini penting. Tapi Ko Malik, kalau untuk di dunia milenial ataupun dunia kaum tua juga kan, siapa sih terkenal Ko Malik toh? Istilahnya dulu pernah juga bertarung juga di calon wakil gubernur pada waktu itu kan. Ya. Nah, saya sempat nonton di debat kali itu yang disiarkan langsung di salah satu stasiun TV. Yang lebih menonjol pada dialog itu saya lihat Ko Malik. Apakah Ko Malik dulu pernah masih di bangku kuliah pernah terjun di dunia organisasi juga? Ya, saya waktu di kampus juga pernah menjadi ketua senat mahasiswa. Wis. Lalu kemudian menjadi ketua KMP Kabupaten Maluku Utara. Betul. Lalu kemudian alhamdulillah berlanjut sebagai ketua KMP Provinsi Maluku Utara yang pertama. Yang pertama itu pada waktu itu ya Ko Malik ya. Jadi itu adalah bagian dari sekelumit prestasi masa lalu. Betul. Jadi ada orang bilang honoring the past, celebration of the future. Widih. Oh, Itu apa itu aja tuh? menghargai masa lalu Iya, betul. dan menyongsong masa depan. Iya, betul. Ko Malik tapi kan Ko Malik juga pernah menjabat sebagai kepala dinas tata kota. Betul kan? Kepala dinas Badan Lingkungan Hidup, Iya, betul. lalu dinas tata kota, Iya. lalu kemudian sedikit mampir di Bapeda Provinsi. Iya. Tapi itu masa lalu. Tapi kan kalau saya lihat perjalanan karir Kak Malik juga sangat bagus pada waktu itu kan. Istilahnya salah satu tim sepak bola sekelas tata kota juga pun tim itu saya lihat tim yang bagus pada waktu itu. Pada waktu Kak Malik yang istilahnya yang pegang tim itu. Alhamdulillah, itu kan namanya juga hobi ya. Hobi, betul. Tetapi paling tidak kita harus, bahwa saya selalu mau belajar dari pengalaman. Betul Ko Malik. Pak Wali bilang
tomorrow is today. Iya betul. Kita berpikir hari esok harus ada langkah-langkah konkret yang kita mulai hari ini. Iya. Tapi ada juga salah satu tim juga Poram. Saya lihat pada waktu itu Poram juga memakai sponsor di dada sini yaitu BMI. Kalau nggak salah ya. Barisan Malik Ibrahim. Apa betul itu Kak Malik? Betul sekali. Wah, tim itu juga kan istilahnya kalau saya sering ketemu sama pemain-pemain bola pada zaman-zaman jayanya Ko Malik. Mereka juga bilang bos yang paling mantap itu kalau istilahnya sini itu cuman Ko Malik. Kalau kita lihat yang istilahnya dari segi ya kita ndak bisa bicara sini juga kan Ko Malik dari segala segi lah istilahnya begitu. Tapi Ko Malik pasti dalam situasi kita ingin situasi politik pada saat ini juga kan pasti Ko Malik punya salah satu jagoan kan. Nah kalau bisa ataupun tidak bisa, apakah Kak Malik bisa sedikit memberikan gambaran ataupun apa untuk calon yang Ko Malik pegang pada saat ini? Jadi begini, bagi saya keempat calon ini. Oh ada 4 calonnya Kak Malik ya? Artinya konsentrasi politik. Iya betul. Pilwako Kota Ternate kan diikuti oleh 4 kontestan. Iya betul sekali. 4 kontestan. Mereka memiliki ada masing-masing kelebihan dan masing-masing kekurangan nih. Dan kekurangan, mereka memiliki peluang dan tantangan yang berbeda. Ya semua tergantung pada masyarakat. Masyarakat yang memilih kan? Ya. Biarkan rakyat memilih. Ya, itu slogan itu so tidak asik lagi. Kira-kira di antara 4 orang ini siapa sih yang memiliki brand ya? Brand. Apakah personal branding yang bisa membawa perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat? Itu bukan pencitraan bukannya Kak Malik ya, bukan ya? Pencitraan sesuatu yang bersifat pemolesan sesaat, tetapi kalau orang bicara tentang personal branding, itu bicara tentang integritas, bicara tentang hati nurani, bicara tentang jati diri, dan bicara tentang profesionalisme itu. Betul. Apa sih yang ada di benak pikiran dia untuk membaca tanda-tanda perubahan satu wilayah, misalnya seperti itu. Tapi ya saya kira kita tidak terlalu jauh fokus pada pembicaraan tentang itu, tapi kita mencoba untuk memberi narasi perubahan ke depan. Intinya kan Kota Ternate harus butuh pemimpin yang perubahannya ya lebih begitu dan Ko Malik toh? Ya, Ternate ini di dalam peta nasional dia cuma pulau titik betul. Kayak istilahnya tinta kok taruh begitu sih ya. Pulau titik. Tetapi sesungguhnya dalam sebaran peta nasional dia pulau titik, tetapi Ternate memiliki kedirjayaan masa lalu yang luar biasa, sejarah tentang kerajaan Moluku Kiraha Ko Malik toh adat istiadat agama lalu kemudian penghasil bumi juga rempah-rempah ya betul. Nah, inilah yang harus menjadi titik perubahan bagi kandidat-kandidat untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat ke depan sehingga masyarakat bisa terbangun kepercayaan. Betul kembali kepercayaan. Jadi itu penting. Saya kira saya lebih cenderung melihat bahwa kita berada dalam sebuah tantangan kehidupan sosial ekonomi, politik, urbanisasi perkotaan yang begitu pesat, sehingga membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas, visi yang mampu diterjemahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Asal jangan janji saya Kak Malik ya. Jangan janji apa. Itulah. Jadi tergantung pada masyarakat, apakah masyarakat mau memilih pemimpin yang pertama adalah pemimpin yang tidak berjanji. Betul, jangan hanya janji, tindakan yang masyarakat butuh sekarang. Action, istilahnya action. Bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate yang berada dalam problem sampah yang semraut, air bersih, kemiskinan kota ya. Kan masih banyak lagi masalah-masalah. Kalau kita lihat sekarang kan Kota Ternate kan angka pengangguran cukup banyak juga Ko Malik di sini. Jadi yang harus ada di pikiran. Iya, seorang pemimpin kan harus calon-calon wali kota ini adalah bagaimana bisa meramu, bukan sekedar kata-kata yang tergambar dalam visi misi. Saya mau dengar tuh untuk 4 calon dengar harus jangan hanya janji, harus tindakan yang masyarakat butuh atau
saya juga pribadi butuh tindakan, bukan hanya janji. Jadi ke depan nanti tantangan kepemimpinan itu selain dia punya personal branding, dia harus memiliki satu kekuatan yang disebut leadership strong. Leadership, betul. Kekuatan kepemimpinan yang bisa membawa perubahan dalam masyarakat. Apa yang dibuat oleh wali kota terdahulu itu sudah luar biasa. Kita tidak bisa menafikan. Tidak bisa kita menafikan apa yang dia tidak bisa kita sebut nama. Kosami, ya betul. Prestasi yang dibuat oleh Haji Bur ya betul. Luar biasa. Jadi generasi pangling yang baru calon lantas menyalahkan orang lain atau terus saya lihat sekarang juga kan di para kaum ya mahasiswa atau kaum muda atau kaum istilahnya komunitas banyak mengkritisi hal-hal pemerintah, padahal mereka nggak tahu kalau di balik itu juga kan ada punya situasi yang masa-masa sulit untuk pemerintah tapi kan kadang-kadang mereka tidak tahu dengan hal itu, taunya kritik gitu. Kritik itu boleh, tapi harus beri solusi. Betul. Tantangan ke depan ini adalah lebih banyak bukan pada kompetisi, tapi betul. pada kolaborasi. Betul kolaborasi. Ya itu dia, kolaborasi harus kerjasama. Jangan berpikir kita sudah terus kita jangan. Saya sangat tidak sepakat kalau ada orang mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, gubernur lalu mengkritik masa lalu. Itu tidak bagus. Iya, tidak kita bagus. Harus belajar bahwa masa lalu itu juga menjadi catatan baik untuk diikuti, dan ada juga yang harus dibutuh. Betul. Jadi tidak perlulah kita saling menyalahkan. Marilah kita sama-sama bangun kolaborasi. Itu. Komalik, tapi kalau saya boleh, jangan dijawab ya, kalau saya boleh tahu siapakah sosok yang sekarang Kamalik ingin untuk menjadi wali kota Ternate? Tapi bisik aja. Kita sama berarti Komalik, kita sama berarti pilihan tuh. Tapi kita tidak bisa bilang di sini, takutnya jangan sampaikan, ya kan Komalik tuh. Bukan menutupi, tapi ada hal yang harus kita tutupi begitu. Nah, Komalik, tapi aktivitas Komalik sekarang apa sekarang aktivitasnya? Alhamdulillah, saya dipercayakan sebagai salah satu wakil ketua di Dewan Pengurus Wilayah Nasdem Provinsi Utara. Berarti ketuanya kalau nggak salah perempuan siapa namanya? Ibu siapa? Ketuanya Dr. Ahmad Hatari. Oh, bukan yang kalau kota Ternate kan siapa namanya? Barang saya pernah juga menjadi saksi beliau juga pada waktu pencalonan kemarin. Kamalik, tapi alhamdulillah sekarang sehat-sehat kan Kamalik? Alhamdulillah. Lebih jiwa muda nih Kamalik, jadi lebih fresh istilahnya kan. Ya, tapi saya juga pribadi ini istilahnya sangat senang Kamalik sudah sedikit waktu untuk saya, walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini kan Kamalik sibuk toh mengurusi, ya kita bisa tahu sendiri lah kan Kamalik. Tapi di balik itu Kamalik juga punya jiwa milenial, istilahnya milenial. Ya kalau kita bisa tarik dulu istilahnya Soekarno pernah berkata, berilah aku 1000 pemuda, aku akan guncangkan dunia dan seisinya. Nah, kalau sejarah itu kita tarik ke sekarang, kita lihat sangat istilahnya dia punya benang merah begitu. Karena sekarang kaula muda itu mereka lebih banyak berinspirasi, berekspresi sama-sama, terutama di jejaring sosial. Istilahnya pemimpin ataupun calon-calon wali kota atau wakil wali kota juga sekarang banyak lebih berpromosi diri melalui Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, lebih banyak ke situ. Kamalik, apa tanggapan Kamalik tentang hal itu? Saya kira generasi milenial, generasi Bobby Bem, ya, ini kan soal istilah saja. Soal istilah, betul, istilah ukuran. Kalau pakaian itu ada ukuran XL, ada ukuran ML. Tapi yang diperlukan dari suatu generasi milenial adalah mindset, pola pikir. Betul Kamalik, pola pikir. Jadi tidak sekedar fisik semata, kondisi fisik semata, tetapi non fisik juga mempengaruhi apakah Anda disebut generasi milenial. Betul Kamalik, betul. Jadi generasi milenial adalah orang-orang yang berpikir cerdas, berpikir kritis, mampu menggunakan media sosial sebagai media interaksi. Betul. Jadi, jangan salah gunakan istilahnya begitu kan, Kamalik. Bisa menyalahgunakan. Jadi kita
tidak sekarang bisa kan juga kan ada bahwa undang-undang Haiti juga kan, ya, apalagi apabila salah posting gini udah dilapor gitu kan Malik. Era digital. Iya, ya. era digital. Jadi kita semua masuk pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya kita terasing juga. Iya betul, terasing. Luar biasa, ada orang yang ketika kita berhadapan begini asing begini, tetapi kalau di dunia maya luar biasa. Jadi kadang-kadang juga ngoceh di dunia maya, saya ini dan lain sebagainya, padahal istilahnya kalau ketemu langsung rot mulu nol. Tuh istilahnya. Jadi, saya juga kan tadi saya iseng juga ketemu Kamalik setelah kita bincang-bincang singkat sebelum syuting tadi. Istilahnya ya sungguh luar biasa Kamalik, punya jiwa-jiwa muda kan, percakapan singkat tadi. Pernah memimpin organisasi kepemudaan. Iya betul. Jadi basis itu adalah basis pemuda, mahasiswa, pelajar dan seterusnya. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan dunia seperti itu. Sehingga kita tidak perlu mempertentangkan milenial dan orang tua. Betul, ini kan cuma ukuran demografis dari segi umur, dari segi usia, tetapi yang terpenting adalah mindset dan kreativitas. Betul, kreativitas tadi tuh. Jadi anak-anak muda ini tidak sekedar menjadi muda dari segi fisik, tetapi brainnya. Betul. Jadi istilahnya Anda bicara tentang personality brand pribadi, harus brainnya ini. Iya, brain tuh. Pikiran ini harus betul-betul selalu diasah. Betul. Supaya tetap sehat. Lalu kemudian di tengah pandemi ini kita butuh relaksasi berpikir. Betul. Ya, jadi, betul. Selain cuci tangan, protokol kesehatan kan Kamalik. Bangun pakai masker. Tetapi yang penting dari itu dibutuhkan relaksasi berpikir betul. Enjoy saja. Enjoy hadapi supaya jangan kita pikiran istilahnya sok sendiri. Rasa ketakutan sendiri begitu kan Kamalik. Nah, Kamalik ini yang terakhir saya coba Kamalik memberikan istilahnya gambaran sedikit tentang contohnya seperti saya dan kaum muda, bagaimana kita bisa memproses diri supaya kita bisa dari bawah kita bisa langsung naik ke atas, dan istilahnya di dataran itu istilahnya apa pesan untuk Kamalik dan begitu untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang di luar sana. Kunci hidup itu adalah proses betul. Harus ada jatuh bangun. Iya betul. Karena orang bilang pengalaman itu guru yang terbaik. Ya, itu saya sepakat Kamalik. Ketika Anda terjatuh, jangan Anda terus terpuruk, tetapi mencoba untuk bangkit. Kita kembali bahwa mungkin selama ini kita menanggalkan perintah agama. Iya betul. Jadi kembali karena Allah itu menguji manusia. Menguji. Allah juga kan tidak bisa tidak kasih ini ujian di batas kemampuan manusia, betul kan? Ada yang manusia yang seperti malaikat, semua manusia punya kesalahan. Jadi harapan satu adalah janganlah berhenti untuk berkarya. Karena proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kedisiplinan, dan membutuhkan satu kekuatan yang lahir dari batin yang saya mau berubah. Harus tidak sekedar kata-kata berubah, tetapi harus diikuti oleh tindakan perubahan itu seperti apa. Iya betul Kamalik. Jangan cuma bilang kita butuh perubahan, tapi yang Anda dibutuhkan perubahan pertama sebelum pada segmen sosial masyarakat ada Anda punya diri harus berubah. Iya betul Kamalik, betul. Iya betul Kamalik. Jadi kan begitu kan mau berubah, bicara tentang perubahan baru cuma mau orang lain berubah, kamu tidak berubah. Ini yang repot. Jadi harus jadi makna dari kita. Orang harus punya branding. Punya personal branding, punya jati diri, punya identitas. Iya betul kan harus seperti itu. Jadi kalau saya mau berubah, niatkan dengan ikhlas, dengan kemauan bahwa saya mau berubah. Biasa ketika masa lalu kita jatuh, ketika aku terjatuh itu kita harus lakukan bahwa memang ini mungkin ujian dari Tuhan. Jadi saya tidak terlalu muluk-muluk menatap hidup ini. Yang penting sekarang kita enjoy ya. Enjoy Kamalik. Barack Obama, presiden dari Afro Amerika itu punya visinya hope and change, harapan dan perubahan. Widih, gila. Oke, itu dengar itu. Teman-teman semua dengar itu. Harapan ke depan apa? Jadi tidak sekedar mau berubah tapi diri kita tidak berubah. Iya betul. Bagaimana mau berubah kalau tidur saja bangun jam 12? Rezeki sudah dipatok ayam. Ya. Oke Kamalik, terima kasih atas Kamalik waktu
Saya jujur saya sangat senang hari ini bisa kolaborasi dengan Kamalik, bincang-bincang santai dengan Kamalik. Oke teman-teman, apabila ngoni suka kita video ini, tolong tekan like, comment, subscribe dan share untuk teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kamalik.